Halo semuanya, selamat pagi. Di video kali ini aku nggak mau ngebuat vlog, aku cuman mau ngebahas beberapa hal. Soalnya ada beberapa yang tanya ke aku. Yang pertama terkait bedanya Taiwan sama China. Yang kedua itu terkait APRC. Yang ketiga, 1 tahun di Taiwan itu rasanya tinggal di sini kayak gimana dan apa aja yang bisa dilakuin setelah nikah sama orang Taiwan. Terus yang keempat itu terkait Muslim di Taiwan. Yang kelima atau yang terakhir itu terkait cari kerja di Taiwan. Untuk yang pertama, Taiwan sama China itu beda. Jadi Taiwan itu ya Taiwan, China itu ya China. Soalnya ada yang tanya ke aku, kok bisa sih FB-an, kok bisa Instagram, kok bisa YouTube-an kayak gitu. Padahal kan bukannya di China itu nggak boleh ya. Aku tinggal di Taiwan, aku bukan tinggal di China. Dan Taiwan itu bukan dipimpin oleh komunis, jadi sistem pemerintahannya bukan komunis kayak Cina. Jadi kalau di Taiwan, FB-an, Instagram, atau YouTube, pokoknya sosial media lainnya tuh terbuka bebas. Kayak game itu juga semuanya terbuka bebas, nggak kayak di Cina. Terus udah gitu juga, di Taiwan itu, kalau orang Taiwan bilangnya Taiwan ya Taiwan, Cina ya Cina kayak gitu. Cuman memang Taiwan bukan belum diakui sama banyak negara sebagai negara yang merdeka. Jadi hanya beberapa negara yang mengakui Taiwan sebagai negara merdeka, bukan bagian dari Cina. Di PBB sendiri itu Taiwan nggak masuk ke dalam PBB karena Taiwan diwakilkan oleh Republik Rakyat Tiongkok atau yang kalian kenal dengan istilah Cina. Kalau Taiwan ROC atau Republic of China, Republik Tiongkok sih dibilangnya, atau Republik Cina, bukan Republik Rakyat Cina. Jadi kalau Republik Rakyat Cina itu yang Cinanya, terus Republik Cina itu Taiwan kayak gitu. Nah terus belum diakui sama banyak negara, jadinya Taiwan kalau di negara lain hubungan bilateralnya itu hubungan diplomatik kayak gitu biasanya pakai yang nggak resmi, jadi bukan kedutaan. Kalau di Indonesia pakainya TETO, terus Indonesia di Taiwan adanya KDEI kayak gitu, bukan kedutaan Taiwan di Indonesia atau kedutaan Indonesia di Taiwan. Itu nggak ada kedutaan Republik Indonesia di Taiwan. Terus bahasanya juga beda, kalau di Taiwan pakainya Mandarin tradisional, kalau di Cina pakainya Mandarin simplified. Dan di orang Taiwan itu nggak pakai pinyin. Pinyin tuh kayak ABC kayak gitu. Orang Taiwan pakainya Popomove yang ada tulisannya sendiri kayak gitu. Kalau di Jepang tuh kayak hiragana. Kalau misalnya orang Cina itu pakainya simplified Mandarin dan pakainya pinyin. Jadi mereka ngetik aja tuh pakai misalnya ABCD kayak gitu. Nggak pakai yang Popomove. Terus sampai sekarang itu Cina masih menganggapnya Taiwan itu negara bagian dari Cina. Jadinya Cina masih mau Taiwan itu kayak satu negara, dua sistem kayak di Hong Kong. Cuman Taiwannya menolak. Jadi tetap demokrasi, tetap negara yang bebas di Taiwan. Kayak sekarang LGBT juga yang diakui di Asia itu satu-satunya di Taiwan. Jadi bisa menikah sesama jenis itu di Taiwan. Nah, terus kalau misalnya gabung kayak Olimpiade atau lain-lain itu kayak Winter Olympic kayak gitu kan biasanya pakai nama Chinese Taipei, bukan pakai nama Taiwan, karena Taiwan sendiri yaitu nggak masuk di PBB dan belum diakui sebagai negara yang merdeka secara seutuhnya. Tapi kalau kalian tinggal di Taiwan, tenang aja karena Taiwan itu negara yang bebas berpendapat, bebas mengemukakan pendapat, dan sistemnya itu beda sama di Cina. Tapi karena ya saat ini hubungan politiknya masih dianggap bagian dari Cina, itu alasan aku juga kenapa nggak mau pindah ke KTP Taiwan. Gimana pun juga Indonesia tetap ya udah merdeka, udah diakui gitu sama beberapa negara dan udah masuk di PBB juga. Jadinya kayak istilahnya, kalian kalau mau pindah KTP dipikirkan juga hubungan diplomatik antara Taiwan sama negara lain kedepannya bakalan kayak gimana. Nah yang kedua aku mau ngebahas terkait APRC. Kenapa aku bahas APRC? Soalnya ada tambahan stimulus 3.000 NT untuk pemegang APRC, tapi di beritanya itu biasanya tambahan stimulus 3.000 NT untuk pemegang APRC atau telah tinggal lama di Taiwan lebih dari 5 tahun. Padahal bukan atau, APRC itu ya emang udah tinggal lebih dari 5 tahun di Taiwan, tapi ada syarat-syarat tertentunya.
Nah, ada yang mikir APRC itu sama kayak KTP Taiwan, yang dapat cuman yang nikah sama orang Taiwan. Terus atau APRC itu kayak ARC. Jadi kalau misalnya kalian udah punya ARC terus udah tinggal lebih dari 5 tahun, bisa dong ambil stimulus itu. Jadi kalau kalian tinggal di suatu negara, itu kan pasti ada kartu identitasnya ya. Nah, kalau di Taiwan sendiri ada yang namanya ARC, APRC, Gold Card, ataupun KTP. Kalau KTP tuh yang udah warga negara Taiwan. Jadi kalian udah nggak berhak lagi sebagai warga negara Indonesia. Kalian berhaknya sebagai warga negara Taiwan. Terus kalau Gold Card itu biasanya orang-orang yang investasi besar di Taiwan kayak gitu, itu dapatnya Gold Card. Terus kalau APRC itu yang udah lama tinggal di Taiwan dengan pekerjaan tertentu atau dalam kondisi tertentu. Kalau ARC itu setiap orang asing yang masuk Taiwan dalam jangka waktu lama bakalan dikasihnya ARC. Nah, aku mulai dari ARC dulu. Kalau ARC itu ya kayak aku baru nikah kan, terus aku dapetnya ARC. Nggak bisa ganti ke APRC walaupun aku nikah sama orang Taiwan karena belum 5 tahun di Taiwan. Nanti setelah 5 tahun aku baru bisa ganti ke APRC. Terus kalau misalnya yang KTP itu kalian menyerahkan warga negara Indonesia kalian udah nggak berhak lagi sebagai warga negara Indonesia. Jadi kalian bakalan dapat paspor Taiwan dan KTP Taiwan kayak gitu. Terus kalau misalnya Gold Card itu yang investasi besar. Kalau yang APRC itu biasanya mereka tinggal lebih dari 5 tahun di Taiwan. Kalau KTP itu 3 tahun aja udah bisa dapat KTP Taiwan kalau kalian nikah sama orang Taiwan. Tapi kalau APRC itu 5 tahun kalian tinggal di Taiwan baru bisa ngajuin APRC. Nah, siapa aja yang boleh ngajuin APRC? Yang pertama tuh ada jenis APRC pekerja. Terus yang kedua itu APRC menikah sama orang Taiwan. Yang ketiga misionaris. Dan yang keempat itu APRC yang ikut sama APRC lain. Jadi misalnya suami kalian bekerja di Taiwan punya APRC nih. Nah, terus kalian sebagai istri di Taiwan berhak juga dapat APRC. Terus yang pekerja nih biasanya lebih banyak diomongin karena pekerja kan banyak jenisnya ya di Taiwan itu. Yang bisa ke APRC itu adalah pekerja-pekerja profesional yang nggak bisa yang nggak bisa daftar APRC atau permanen resident. Itu biasanya kayak asisten rumah tangga, terus perawat manula, terus pekerja di kapal yang kayak nelayan kapal kayak gitu, terus perkebunan kayak gitu. Itu biasanya sih mereka yang tinggal kayak pekerja migran Indonesia itu loh yang di Taiwan tapi bukan bekerja profesional. Soalnya syarat APRC itu yang pertama harus memenuhi salah satu syarat. Yang pertama itu syaratnya gaji. Kalau yang pekerja gajinya minimal 2 kali lipat UMR, sekitar 42.000 atau 44.000 NT gitu. Atau punya investasi di Taiwan sebesar 5 juta NT ya 5 juta NT lah, dikaliin aja, dikonversiin ke rupiah berapa. Terus yang ketiga itu biasanya dapat sertifikat dari Taiwan yang dikeluarkan dari Taiwan kayak gitu, dari pemerintahan Taiwan. Terus yang keempat itu punya nunjukin buku tabungan sebesar punya 500.000 NT di buku tabungannya kayak gitu. Itu untuk yang mau ubah ke APRC. Bisa dibuktiin dengan pajak juga sih. Nah, jadi nggak setiap pekerja itu bisa ubah ke APRC atau yang dikiranya nikah sama orang Taiwan terus bisa ngambil stimulus tambahan 3.000 itu, enggak. Terus yang dikiranya yang udah ubah KTP kayak gitu-gitu, enggak. Jadi ya bener-bener yang udah permanen residen yang pegang APRC. Kalau kalian emang bener pegang APRC, kalian tinggal bawa aja APRC itu sama NHI card. Chenpauka, kartu asuransi kalian, asuransi kesehatan itu bawa aja ke kantor pos, terus bayar lagi 1000 NT, nanti bakalan dapat tambahan stimulus 3000 NT. Nah, kalau kalian pelajar, misalnya S1, S2, S3 kayak gitu kuliah selalu di Taiwan, itu bisa nggak sih dapat APRC? Pelajar nggak dihitung jangka waktunya untuk APRC, jadi untuk pelajar tetap dapatnya ARC. Kalau misalnya kalian belajar nih 4 tahun di Taiwan, terus 1 tahun kerja, udah 5 tahun kan di Taiwan, bisa nggak ngajuin APRC? Nggak bisa. Jadi yang dihitung tetap dari ARC pekerjanya. Jadi baru 1 tahun hitungannya kayak gitu. Menunggu 4 tahun lagi baru bisa apply APRC. Nggak bisa langsung dihitung dari kalian sekolah. Jadi masa sekolah kalian itu nggak dihitung masuk ke dalam jangka waktu untuk pembuatan APRC. Nah, kalau aku sih lebih pinginnya untuk buat APRC daripada KTP. Soalnya
aku masih berhak sebagai warga negara Indonesia dan aku berhak juga tinggal lama di Taiwan. APRC sama ARC ini bedanya, kalau ARC kan perlu diperbarui setiap udah mau habis ya masa berlakunya. Kalau APRC itu nggak ada masa berlakunya. Dan APRC juga itu bakalan diganti kalau kalian ganti data, misal ganti alamat, ganti nomor paspor, itu baru ganti APRC. Nah, jadi jelas ya kalau yang tambahan 3.000 stimulus itu benar-benar untuk pemegang APRC, bukan karena statusnya nikah sama orang Taiwan atau statusnya apa kayak gitu, atau KTP Taiwan. Soalnya yang KTP juga kayak suami aku itu nggak dapet tambahan. Jadi bener yang pemegang APRC. Terus 1 tahun di sini culture shocknya itu paling ekspektasi aku yang terlalu tinggi. Jadi kayak aku berpikir di Taiwan tuh benar-benar tertib, benar-benar rapih, terus benar-benar nggak ada yang parkir pinggir jalan atau parkir sembarangan ya. Tapi tetap aja ada. Dan kayak apa namanya, kalau mungkin orang-orang Amerika atau orang Eropa yang ke Taiwan itu pasti bilangnya traffic di Taiwan tuh, jalanan di Taiwan tuh menyeramkan. Kalau misalnya orang kita mungkin karena udah biasa ya kayak gitu, jadinya ya biasa aja. Nggak jauh beda sih sama di Jakarta kalau untuk jalanan. Parkir mobil pinggir jalan itu juga banyak. Terus yang ngelanggar lalu lintas itu juga ya nggak sedikit istilahnya kayak gitu. Ya aku juga beberapa kali hampir ketabrak karena itu pelanggaran lalu lintas. Jadinya harusnya aku nyebrang udah lampunya hijau kan, aku bisa nyebrang, tapi itu dia harusnya nggak boleh puter balik, tapi dia malah puter balik. Jadi hampir ketabrak kayak gitu juga pernah. Terus yang aku nggak suka tuh parkiran pinggir jalan dan sedikitnya untuk jalan kaki. Mungkin kalau di Taipei banyak ya, karena kan kota besar. Tapi kalau kayak di daerah kota-kota kecil, itu untuk pejalan kaki harus bener-bener mepet minggir gitu. Soalnya mobil pada parkirnya di pinggir jalan. Terus rumah juga mereka nggak pada punya garasi. Kalau kalian protes di Jakarta, nggak punya garasi, punya mobil kayak gitu. Coba kalian ke Taiwan, itu pada parkirnya ya emang mereka rumahnya nggak ada garasinya gitu ya, parkirnya di pinggir jalan gitu, mepet-mepet gitu. Jadinya aku mikir, aku nggak suka jalanan di Taiwan, bener-bener aku nggak suka jalanan di Taiwan kayak gitu. Terus apalagi ya, kalau misalnya tradisi Taiwan itu nggak bisa dijauhkan sama keyakinan mereka. Kalau misalnya Singhong bilang sih bukan karena agamanya, tapi karena udah tradisinya mereka. Misal kayak berdoa sembahyang, misal apa ya, bulan hantu atau tahun baru, atau pokoknya ada acara apa gitu, festival apa, ya mereka sembahyang ke kuil atau mereka sembahyang di rumah, bikin kayak ada buah-buahan atau makanan atau minuman yang lainnya di kayak sembahyang gitulah. Tahu kan kayak sesajen gitu, terus pakai dupa. Itu udah bagian dari tradisinya mereka. Jadi bukan karena agama, bukan karena itu cuman karena keyakinan aja, tapi bukan agamanya mereka gitu. Bukan kalau kayak kita muslim terus kita ibadah, sholat, berdoa kayak gitu, bukan. Jadi ya itu emang udah turun temurun dari orang tuanya, dari nenek kakeknya dan segala, dari sebelum-sebelumnya gitu. Cuman karena aku sama suami aku muslim, jadi kita nggak ngelakuin itu. Kita bener-bener nggak sembahyang, nggak bikin sesajen. Kita juga kalau ziarah ya berdoa secara berdoa secara Islam. Kita berdoa ke Allah gitu. Aku udah ngejelasin berkali-kali ke Singhong kalau kita itu berdoa percaya itu ya udah sama Allah aja. Jadi kita nggak berdoa ke hantu atau apa kayak gitu, nggak. Dan orang tuanya Singhong juga nggak pernah sih nyuruh-nyuruh bantuin untuk nyiapin sembahyangan, terus nyuruh kita untuk sembahyang, itu nggak pernah, karena mereka tahu kita udah muslim, jadinya kita nggak ngelakuin hal-hal kayak gitu. Dan aku juga takut kan, karena mungkin dipikirnya itu ya udahlah ngikutin tradisi, tapi termasuk dalam syirik nggak sih? Kayak di muslim kan nggak boleh ya menyembah ke selain Allah. Jadinya aku takut aja kalau misalnya itu ya harus tegas, harus bener-bener tegas, karena di sini juga banyak yang nikah tapi tetap ikut sembahyangan ya karena dianggapnya itu tradisi. Tapi kalau misalnya kalian gak mau ikut ya harus benar-benar tegas sama keluarga kalian gitu. Terus 1 tahun di sini juga aku udah ikut sekolah bahasa yang gratis dari pemerintah Taiwan, tapi nggak aku lanjutin karena aku nggak ngerti sih sebenarnya Laotianya tuh ngejelasinnya tentang apa kayak gitu loh. Soalnya aku nggak ngerti bahasa Mandarin kan, dan bahasa pengantarnya bahasa Mandarin. Terus aku mau nanya pakai bahasa Inggris juga, Laotianya nggak lancar bahasa Inggris. Jadi kayak ya udah iya aja. Kalau dikasih tahu ini itu oh iya aja. Terus kalau ditanya
misal ada materi apa terus ditanya kayak gitu, ya aku nggak ngerti dia nanya apa, pengantarnya langsung bahasa Mandarin. Kalau yang lain kan ngerti ya, istilahnya ngerti ngomong, ngerti ngedenger kayak gitu, walaupun nggak bisa nulis, nggak bisa baca kan, tapi udah ngerti lah yang diomongin apa. Tapi kalau aku nggak ngerti sama sekali, ya aku mau jawab apa, aku nggak ngerti, ya udahlah nggak aku lanjutin, mendingan aku belajar sendiri aja dulu dari dasar bener-bener. Jadi aku beli bukunya, kayak yang di vlog aku sebelumnya, aku beli buku di toko buku untuk belajar bahasa Mandarin. Jadi aku sekarang belajar Mandarinnya di rumah aja. Kalau nggak ngerti, aku bakalan tanya ke suami. Selain sekolah bahasa juga aku ikut pelatihan. Kalau di Indonesia dibilangnya pelatihan prakerja ya. Kalau di Taiwan juga ada pelatihan prakerja, itu dibayar. Jadi setiap bulannya dapat 60% dari UMR. Misal kayak aku kemarin itu sekitar 14.000 NT per bulan. Jadi kalian ikut pelatihan itu dari pagi jam 9 sampai jam setengah 4 sore. Tapi itu beda-beda sih jamnya, dan jenis pelatihannya tuh banyak. Cuman kalau kemarin aku itu pelatihan komputer yang kayak Microsoft itu sama akuntansi. Jadi keuntungannya juga nanti kalian di akhir pelatihan bakalan dapat sertifikat, bisa untuk cari kerja karena kalian udah ikut pelatihan itu. Terus kalian juga bakalan dapat informasi-informasi terkait pekerjaan. Jadi bakal dikirim ke email kalian. Terus itu setiap 1 minggu sekali sih kalau nggak salah, informasi pekerjaan terkait dengan pelatihan kalian. Terus kalian juga bisa ikut job fair. Itu pertama kali aku ikut job fair di Taiwan, dan benar-benar teratur. Nggak kayak job fair di Indonesia sampai desek-desekan, sampai sesek, sampai aku ngalamin job fair yang di Indonesia itu kayak gimana. Soalnya kan dari sebelum lulus kuliah juga udah mulai ikut-ikut kan. Nah kalau job fair di Taiwan itu kalian tinggal menyerahkan ARC, terus nanti didata, habis itu dikasih buku, ada perusahaan apa aja di dalam. Di bukunya itu juga terkait perusahaan itu butuh apa aja, misalnya butuh di bagian apa, terus gajinya berapa, persyaratannya apa, responsibility-nya tuh apa, kayak kalian bakalan kerja apa, kayak gitu, tanggung jawab kalian apa, itu udah ada. Jadi pas masuk kalian bakalan dikasih tempat duduk, terus bisa duduk di situ dulu, baca-baca aja dulu kalian mau ke perusahaan mana kira-kira, kayak gitu. Udah ada gajinya juga kan di situ. Terus udah, nanti kalau misalnya udah ditandain, kalian tinggal menuju stand-stand perusahaan itu aja. Jadi nggak perlu, kalau di Indonesia kan sampai bener-bener ngelilingin dulu kayak gitu, karena cuman dikasih tahu nama perusahaannya aja. Kadang tuh nggak lengkap juga dikasih taunya gitu, nggak di selembarannya tuh biasanya nggak lengkap kalau di Indonesia. Kalau itu bener-bener bentuknya buku dan lengkap banget isinya, kayak gitu. Dan di pelatihan prakerja juga kalian bakalan dapat buku-buku pelatihan itu bener-bener tebel-tebel banget. Nah, terus aku mau ngebahas terkait kalau muslim di Taiwan itu kayak gimana. Nah, kalian apa sih, ada juga yang berpikir Taiwan sama Cina itu sama, jadinya di Taiwan mungkin dianggapnya komunis ya, jadi kayak nggak bebas beribadah atau lain-lain. Tapi sebenarnya di Taiwan itu bebas banget. Kalian mau bikin kajian keagamaan, asalkan apa ya, di tempat yang tepat gitu. Kalian kajian di masjid kayak gitu ya nggak masalah, karena di sini juga banyak kok masjidnya, masjid-masjid besar kayak gitu. Terus apa namanya, kayak kalian sholat kayak gitu juga ya nggak masalah, itu hak-hak kalian. Tapi kalau yang kerja sama orang Taiwan, aku nggak tahu ya, itu karena kan ada waktu-waktunya tersendiri. Kalau suami aku kayak waktu istirahat sholat zuhur tuh terbatas banget gitu loh, soalnya kan udah buat makan siang kayak gitu kan. Jadi ya pokoknya jangan sampai melebihi waktu itu gitu. Terus kalau soal makanan, ya aku saranin tetap lebih ke masak sendiri. Kalau kebebasan beragama di Taiwan tuh ya emang bebas banget. Terserah aja kalian mau ibadah kayak gimana juga. Ya beda pokoknya Taiwan sama Cina. Terus di sini juga kalau Taipei sih katanya muslim friendly kayak gitu. Cuman kalau kota-kota kecil gimana ya? Nggak semua toko itu kayak nggak semua toko Indo itu halal, harus ditanya lagi ke penjualnya atau yang punya kayak gitu. Jadi dipastiin lagi ke penjualnya itu bener-bener mereka dapatnya tuh halal, dagingnya tuh halal atau enggak kayak gitu. Terus apakah bener semua bumbunya, karena kan kalau untuk sertifikat halal itu agak rumit ya, kayak kalian harus bener-bener dari alat masak, bumbu dan lainnya tuh nggak ada kontaminasi sama yang non halal. Nah, karena rumitnya itu sendiri, makanya makanan halal jadi lebih mahal di Taiwan. Soalnya ya itu untuk sertifikasinya aja mahal, dan itu harus diperbaharui terus.
sertifikasi itu nggak cuman kalian sekali daftar terus-terusan kayak gitu, pasti ada pembaruannya, dan itu bayar lagi. Terus yang kedua sewa tempat, terus habis itu bahan pokoknya itu juga mahal. Terus yang kelima aku mau ngebahas terkait cari kerja di Taiwan. Aku nggak tahu ya kalau misalnya cari kerja di Taiwan itu lebih mudah atau lebih susah dari di Indo, karena kalau di Indo sendiri aku waktu lulus itu langsung kerja part time, terus habis itu aku dapat pekerjaan tetap. Kalau di Taiwan itu bisa kalian cari dari misalnya agensi-agensi kayak penyalur kerja. Itu di setiap kota biasanya ada sih, banyak kok di Taiwan penyalur kerja itu, dari yang pekerjaan yang bergaji tinggi sampai yang bergaji biasa aja itu juga banyak. Terus kalian bisa juga ikut prakerja kayak yang aku bilang. Terus udah gitu bisa juga lewat websitenya tuh biasanya 104 ya, 104.com gitu. Terus bisa juga lewat, kalau kalian emang bisa bahasa Inggris atau bahasa internasional lain, terus kalian juga punya ijazah minimal S1, itu bisa ke Kontak Taiwan. Jadi Kontak Taiwan tuh website yang nyediain pekerjaan profesional. Gajinya emang gede-gede kalau di situ di Kontak Taiwan. Soalnya pekerjaannya bukan cuma di Taiwan, tapi di luar negeri juga. Lebih banyak ke luar negerinya. Kalau kata orang-orang sih lebih mudah ya cari kerja di Taiwan daripada di Indonesia. Cuman aku belum coba untuk cari kerja yang bener-bener niat banget cari kerja. Nanti mungkin habis aku lahiran aku bakalan cari kerja. Soalnya aku lebih suka kerja dan aku lebih suka beli apapun tuh yang kebutuhan aku pakai uang sendiri. Jadi bukan minta ke suami aku. Sebenarnya kalau misalnya kayak sekarang itu aku dikasih uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Nanti aku mau apa lagi ya tinggal minta aja ke suami aku kayak gitu. Cuman aku nggak suka kayak gitu. Jadinya aku lebih pilih untuk kerja karena udah kebiasaan di rumah juga ngelihat orang tua aku dua-duanya kerja kan. Ibu aku PNS dan papaku juga kerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Jadinya aku udah kebiasaan aja ngelihat mereka berdua kerja. Terus udah gitu juga kalau aku pergi cuma sama ibu aku, ya ibu aku biasa juga ngeluarin uangnya sendiri. Tapi suami aku tetap bilang kalau misalnya aku kerja ya uang aku, uang suami ya uang keluarga, kayak gitu sih. Ya biasa di rumahku juga kayak gitu. Terus ibu aku juga selalu bilang perempuan kerja tuh untuk mandiri. Kan aku selalu berpikiran kita nggak tahu kedepannya kayak gimana. Aku nggak tahu ya amit-amit keadaan keluarga kayak gimana kan. Nggak tahu kayak musibah kayak gitu kedepannya kayak gimana. Jadi untuk mempersiapkan semuanya jadinya lebih baik aku kerja secara mandiri dan aku punya uang simpenan kayak gitu. Aku juga bekerja di sini bukan berarti untuk ngasih ke orang tua aku di Indonesia setiap bulan dijatah berapa kayak gitu, bukan. Karena orang tua aku nggak mau aku jadi generasi sandwich. Jadi kayak ngebiayain karena aku udah dibiayain dari kecil terus aku harus ngebiayain orang tua aku gitu, enggak. Dan orang tua aku maunya tuh orang tua aku bekerja biar mereka punya penghasilan sendiri dan nggak ngurusin urusan rumah tangga anaknya kayak gitu. Jadinya ya aku nggak ada beban untuk ngasih ke orang tua aku tiap bulan. Orang tua aku ya bilang boleh ngasih kalau misalnya acara-acara tertentu, misal kayak lebaran kayak gitu, itu nggak masalah, tahun baru kayak gitu, itu kan ada perayaan tertentu kan. Jadi ya nggak masalah untuk ngasih, ada alasannya. Tapi bukan berarti tiap bulan aku harus memenuhi kebutuhannya mereka. Jadi aku di sini juga ya udah urus aja rumah tangga aku sendiri. Aku sama suami yang ngurus rumah tangga aku sendiri. Orang tuaku udah nggak urusan lagi kayak gitu. Jadinya orang tuaku ya emang ngajarin aku untuk berjuang sendiri. Jangan menjadikan anak nantinya juga generasi sandwich. Oke, jadi sekian dulu video aku kali ini. Aku nggak tahu kapan buat vlog lagi, soalnya aku belum jalan-jalan juga. Soalnya udah mau masuk HPL juga kan, jadi ya harus selalu siap-siap untuk ke rumah sakit kayak gitu. Terus makasih yang udah nonton, semoga bermanfaat videonya, dan maaf kalau membosankan. So bye bye.